Halo guys, selamat datang lagi di channel aku. Dan pada video kali ini ya, setelah aku juga jarang upload video tentang motor ya, ya memang karena nggak ada konten. Tapi pada video kali ini adalah sedikit tentang itu gitu ya. Ya seperti yang aku pernah sampaikan ketika dulu pernah mudik naik GSX-R, bahwa aku akan ada niatan mau ganti motor. Dan motornya sebenarnya kan memang niatnya adalah XSR 155, tapi karena masih jauh, harga bekasnya masih mahal banget dan juga nggak ada. Akhirnya ya aku memutuskan tidak jadi, tapi aku memilih antara dua pilihan, yaitu Vixian R atau GSX Bandit 150. Nah dari kedua pilihan itu sebenarnya cukup membingungkan ya, karena secara harga bekas memang nggak terlalu jauh beda ya. Ya memang mahalan Vixian R, tapi masih bisa dikejar gitu ya. Cuman banyak pertimbangan ya, karena aspek mesin lah, karena inilah, karena itulah. Walaupun sebenarnya Vixian R itu juga bagus ya, karena aku pernah nyobain punya teman juga gitu. Tapi akhirnya ya aku memutuskan kembali ke merek yang sama, yaitu Suzuki GSX Bandit 150. Nah, kenapa aku akhirnya memutuskan kembali ke merek yang sama? Ya, karena aku sudah terlanjur suka dengan karakter mesinnya, yaitu sama-sama overbore dan juga ya DOHC. Sama seperti GSX-R ya, karena kan mesinnya sama, hanya beda bodi, hanya beda ya badan belakangnya aja, joknya gitu ya. Sama mungkin ya headlampnya beda kalau GSX Bandit ya. Tapi lebih ke mesinnya sih, itu performanya bagus itu, karena aku sudah cobakan ketika naik mudik ya, naik motor GSX-R 150. Nah seperti itu. Tapi yang menjadi kendala bagiku di awal adalah mencari motor ini susah banget, karena memang motornya jarang ya, jarang ada yang punya gitu ya, jarang ada yang beli ya, nggak begitu banyak beredar di jalan. Akhirnya susah, di Jogja nggak ada gitu. Aku udah coba cari tapi nggak nemu di OLX ataupun di Facebook Marketplace. Akhirnya aku cari di Jakarta dan sekitarnya, ketemulah. Kemudian ya coba cari sana sini dengan berbagai pertimbangan, tahun, terus warna sama pajak gitu kan. Akhirnya ya terpilihlah motor ini yang warna silver ini. Tapi aku nggak langsung ke sana, jadi komunikasi dulu di sini gimana tentang motornya, terus langsung memutuskan besoknya gitu ya berangkat ke Jakarta nyari motor itu. Ketemulah COD gitu ya, sama saling cek unit lah gitu kan, terus nego-nego gitu. Nah akhirnya jadilah motor itu, terbelilah, dan akhirnya sampai ke Jogja. Aku bawa sendiri ya dari Jakarta ke sini gitu guys. Nah tapi ya karena inilah ya, namanya beli sendiri ya, nggak punya ilmu yang begitu banyak tentang motor gitu ya. Ternyata aku zonk juga sih, ada beberapa minus yang nggak ketahuan gitu. Apa aja sih minusnya? Ya kita coba cek ya. Ya beginilah kelihatan dari secara umum ya, secara kasar ataupun luas, bahwa kelihatannya ya ini motor bagus gitu, bodinya bagus, warnanya oke, terus ya still good lah gitu ya, masih bagus lah gitu kalau dilihat secara foto ataupun video ini kan. Nah tapi kalau kita cek langsung, memang ada beberapa yang menjadi kendala gitu ya. Kita mungkin lihat dulu yang bagus-bagusnya ya. Kalau dari atas ini masih bagus ya, warnanya juga masih ada. Untuk yang cut off ini, engine cut off, terus ya ini juga masih oke. Kemudian ya spion juga masih oke, tidak ada yang baret-baret. Speedometer juga secara warna masih oke lah, walaupun agak sedikit pudar-pudar, kotoran-kotoran gini ya. Bukan kotor sebenarnya, mungkin karena faktor kena cahaya terus ya, cahaya matahari. Nah terus ini juga pakai shutter key. Terus dari tangki mulus sih, ini warna hitam, walaupun ada sedikit bintil-bintilan baret mungkin ya, tapi ya itu namanya penggunaan ya biasa lah gitu ya.
body di atasnya ini, nah ini adalah nih kayak terus warna-warna yang pudar gitu ya. Ditambah juga ada sedikit lecet gini, nah ini ada lecet, nggak paham kenapa bisa gitu ya, mungkin dibanting motor atau gimana gitu. Jok masih bagus, nggak ada yang robek. Terus bodi kiri, ini masih bagus, tulisannya masih ada, nggak ada baret seperti di motor gesekku sebelumnya ya, yang baretnya itu dalam gitu ya. Nah terus sebelah kiri bagus, sebelah kanan juga masih bagus secara bentukan warna dan tidak ada baret yang berarti lah, masih kecil-kecil doang, perintilan kecil. Nah ini udah ada covernya ya, enaknya kalau Bandit tuh ada cover knalpotnya. Nah ini juga bagus ya, tidak ada masalah. Resiko ngambil video di jalan, tepi jalan. Nah ini oke sih, nggak ada kendala. Ini kayak, nah ini biasa lah ini ya, lecet-lecet gini. Terus untuk bagian belakang juga oke, mantap gitu ya. Lampu, kelistrikan semuanya normal, tidak ada kendala. Nah, velg juga sudah, bannya sudah baru nih di sebelumnya sama yang jual, jalar mokas gitu. Terus ban depan masih ban bawaan ya, yang Dunlop. Nah terus di ini juga sama nih, kelihatannya masih oke ya. Oke, sekarang apa yang menjadi trouble atau kendala, yaitu pas pertama kali aku beli ya ini nggak center dia. Kok bisa ya, aku pikir ini kayak pemasangannya atau apa masih bisa dibenerin lah gitu. Itu pertama. Terus ini footstep kiri ini kok bisa patah gini gitu ya, baru nyadar aku nih, walaupun di awal udah sempat, tapi nggak masalah sih, kan masih fungsi ya. Jadi kalau masih fungsi sebenarnya nggak jadi problem sih. Terus tuas transmisinya ini kayak udah pernah jatuh ya, ini juga dibuktikan dengan ini ya. Terus ini footstep kirinya rada miring gitu loh, jadi nggak, nah itu ya kan sudah pernah jatuh jadi bengkok gitu. Tapi kalian kanan sih aman ya, kalian kanan aman gitu. Nah ini ya PR jadinya ya, tinggal ganti sih sebenarnya, tapi lumayan lah harganya ya. Ganti footstep, ganti ini, sama ganti tuas persnelingnya nih. Nah itu. Terus yang paling jelas tuh yang rantai. Jadi awal beli itu ini rantainya tajam banget ya, walaupun akhirnya jadi alasan untuk nego ya. Ini rantainya tajam banget gearnya ini. Terus rantainya warna karatan gitu. Ini parah banget sama yang sebelumnya, kok nggak dirawat gitu ya. Kampret juga kadang ya. Padahal ini tuh kilometer 27.000 ketika aku beli ya. Jadi sekarang udah 28.000-an. Jadi aneh ya, GSX-R ku yang dulu aja itu rantainya masih bagus, padahal kilometer 31.000. Sedangkan ini baru 27.000 udah tajam parah waktu itu. Tajam parah, aku nggak ada fotonya sih. Dan rantainya juga berkarat. Jadi nggak pernah dirawat gitu loh, nggak dikasih pelumas kayak atau apa gitu. Nah itu tuh satu yang ini nggak center. Terus ini ada yang bengkok, terus rantainya udah diganti sih sekarang, walaupun ya harganya mahal juga ya kalau yang rantai orinya itu, yang oring ya gitu. Nah terus ya yang menjadi problem bagiku adalah yang baru ketahuan ya, suspensi depannya nih, sok depannya nih. Jadi kalau secara fisik ini tuh kan ya nggak ada bengkok ya, kayak ya lurus-lurus aja gitu. Tapi baru ketahuannya itu ketika dibawa gitu. Kayak normalnya kan suspensi itu dia ribonya bagus ya, lumayan panjang ya, dan empuk lah gitu, nggak sampai keras banget tuh, nggak gitu. Ini malah kerasa banget loh, nggak enak banget rasanya kalau udah lewat jalan yang rusak gitu. Jadi ribonya kecil itu. Dan ini baru ketahuan ketika aku ngecek di bengkel Jogja ya, di bengkel resmi Suzuki di Jogja. Ketika sedang servis bagian mesin, bagian ini ganti filter udara, busi, bersihin TB gitu kan. Nah aku nanya nih, kok ini kayaknya suspensinya keras ya. Pas dicoba sama mekaniknya tuh, wah ini ribonya kecil nih, kayak kecil gitu, gak besar lah gitu, dan keras gitu kan. Ternyata kalau diperhatikan ini tuh ternyata bekas crash itu, bekas tabrakan. Tapi udah tabrakannya mungkin yang kena, yang parah yang depan ini ya, yang bengkok gitu ya.
Dan ini akhirnya dipres gitu sama orangnya, karena kelihatan nih. Aku mengira ini kayak ya udah kena cat biasa kan, tapi ternyata ini bekas yang dipanaskan itu loh. Ada sedikit baret nih. Nah, jadi ada perbedaan warna antara atas sama bawah. Nah, bisa jadi ini udah pernah dipres dan mungkin sambil dipanaskan juga. Tapi sayangnya presnya itu tidak terlalu presisi gitu ya. Jadi masih ribonnya masih kecil ya, masih nggak terlalu dalam lah. Dan juga soknya jadi keras banget rasanya gitu. Ya itulah akhirnya baru ketahuan kan. Dan ya itu diperkuat dengan adanya bracket yang bengkok ini. Makanya dia nggak center kan, nggak lurus ininya. Aku pikir itu karena masalah biasa lah ya. Tapi ternyata mungkin bekas nabrak kan, akhirnya bracket di besi headlampnya ini juga ikut bengkok. Begitu. Dan dibuktikan lagi dengan mikanya yang ternyata tidak baru, tidak ori maksudnya. Tidak ada Stanley-nya, dan ya ini ada bekas congkelan gitu di bawah yang tidak rapi. Oke, akhirnya ketahuan bahwa ya itulah resiko beli motor bekas yang kalau misalnya ilmu pengecekannya tidak terlalu bagus ya. Padahal aku belinya di dealer mokas loh. Apakah dealer mokasnya tidak memperhatikan dengan baik ketika membeli barang ya? Nah itulah, nggak paham aku, nggak tahu aku sejarahnya bagaimana. Cuman ya mau nggak mau ujungnya adalah supaya lebih enak. Walaupun sebenarnya nggak masalah sih, dibawa kecepatan 120 pun masih oke nih. Cuman kalau supaya lebih enak suspensinya ya mau nggak mau diganti nih. Nah itu kirinya 700.000, ini juga 700 ya, kali 2 lah gitu ya. Belum lagi jasa pasang, belum lagi nanti ganti footstep kiri sama tuasnya. Dan ya kalau mau ganti supaya lebih estetik, lebih bagus mungkin ya, lebih enak dipandang ya, ini ganti bracketnya juga ya. Semoga tidak kena bagian segitiganya yang ini. Tapi sih kalau diperhatikan nggak ada kena ya, karena tidak ada terjadi seperti ciri-ciri yang disebutkan. Kalau kok segitiga tidak enak itu kan kayak ada getaran, belokannya tidak enak, kaku gitu ya. Tapi ini enggak sih, alhamdulillah aman. Oke, jadi PR besarku adalah untuk sok depan guys. Ini juga sama ya, itu sih palingan. Oh ya, sama ini aku mau ganti ini bagian yang R aja nih. Jadi ini kan ada belakangnya nih. Presnelingnya aku pakai yang tipe MGSXR aja, yang cuma depan aja gitu. Terus yang menjadi masalah juga ini, entah masalah atau memang karena belum diservis dengan baik aja ya. Jadi pas pagi hari kalau aku men-starter ini harusnya kan one click start langsung nyala ya, engine-nya itu, mesinnya langsung nyala. Tapi ini enggak gitu. Beda sama GSX-R yang sekali klik langsung nyala. Ini itu kalau pagi hari tuh butuh 2 kali atau 3 kali baru nyala, bener-bener nyala ya. Nah tadi aku udah panaskan, jadi harusnya sekarang udah nyala sih ya. Cuman kita coba. Nah ada suara kasar gitu ya. Jadi awalnya suara kasar, kemudian awalnya sih kesendat, terus habis itu mulai ada suara kasar, kemudian baru halus. Nah kalau suara kasar ke halus itu mungkin kalau yang aku pahami ya, itu olinya lagi naik ya, karena baru beberapa detik langsung halus kan. Itu olinya memang lagi naik. Beda umumnya sih seperti itu ya, cuman beda karakter aja. Kalau GSX-R itu memang dia tidak sekasar ini suaranya, tapi ya sama aja sih sebenarnya. Kalau dari penjelasan mekanik ataupun teman-teman di komunitas GSX Bandit gitu, ya ini normal sih katanya. Cuman yang susah nyala tuh gitu, ketika aku starter dia cuman teriak dikit doang, kayak apa, kayak suara dinamo gitu, tapi mati habis itu. Atau dia nyala bentar habis itu mati. Jadi awal beli sih aku mikir itu karena udah lama gak dinyalin aja kan, lama-lama harusnya kan normal ya. Tapi sampai di Jogja pun gak normal-normal. Makanya kemarin aku servis itu TB, terus ganti filter udara, ganti busi, udah ganti nih, tapi masih juga sama. Awalnya aku sempat bilang ini bensinnya dicek juga nih, tapi ternyata nggak dicek kemarin tuh. Aku pikir dicek kan, ternyata enggak. Ya mungkin besok atau nanti ya, aku mau ke bengkel juga ngecek ini nih, fuel pumpnya nih. Bisa jadi kan ada saringan bensin yang kotor ya di sana, makanya dia tersendat gitu. Seperti itu ya, gitulah ceritanya guys. Ya kalau dibilang menyesal sih sedikit menyesal ya, tapi ya nggak masalah juga sih.
anggaplah ini sebagai proses membangun motor yang lebih sehat lagi gitu. Ganti cek filter bensin itu ya habis, harapannya sih normal ya, walaupun sebenarnya nggak ada masalah kalau 3 jalan, tetap langsam gitu. Cuman di awal doang susah nyalanya tuh, kadang butuh 2 atau 3 kali. Beda sama GSX-R yang sekali starter langsung nyala terus gitu, normal gitu. Nah, itu bisa dicek lagi kalau suspensi depan ini memang mau nggak mau harus diganti. Aku juga sudah sempat tanyakan ke bengkel, ya lagi diproses lah, lagi dipesan. Sama apa, ganti footstep, persneling, sudah aman, beres. Ya palingan sisa-sisanya lah yang kayak body mau dibenerin lagi boleh, apa ya tergantung budget lah ya. Ini soalnya ada retak nih bekas ya ini, tapi ini nggak bunyi sih, aman sih. Cuman ya mungkin secara penampilan kurang bagus aja gitu. Tapi ya sedikit demi sedikit lah yang dibangun gitu. Yang paling penting itu ya bagian yang vital dulu, kayak suspensi ya kan, bagian yang intinya fungsional ya, untuk fungsional. Tapi kalau untuk kayak penampilan masih belakangan lah, masih bisa diatur sedikit demi sedikit, dimodif, diwarnain, mungkin dibenerin warnanya, dibagusin, sama juga dipasang box mungkin nantinya ya, biar enak untuk touring guys. Begitu. Tapi kalau bicara performa sih mantap, motornya mantap, enak. Hanya saja itu tadi perlu dibenerin. Oke, jadi menurut kalian kira-kira ini apa ya, worth it tuh nggak sih? Ya nggak tahu juga ya, karena harganya sebenarnya sesuai dengan di pasaran sih ya. Kalau dibilang rugi banget sih juga enggak ya, kilometernya juga masih terbilang rendah ya, nggak terlalu, masih di bawah 30.000. Pengen nyari yang lebih rendah lagi, cuman waktu itu kebetulan warnanya nggak sesuai gitu, nggak sesuai. Masa warnanya yang putih kuning itu kan terlalu ngejreng, aku nggak terlalu suka warna gitu. Oke, jadi ya cukup sekian dari aku. Bagaimana pendapat kalian? Atau mungkin ada yang mau sharing tentang pengalamannya membeli motor bekas, gimana? Maaf terlalu kepanjangan ceritanya. Ya semoga bermanfaat, dan ya akhirnya aku sudah mengganti motor dengan GSX Bandit yang insya Allah ini akan seterusnya aku pakai. Nggak akan ada pergantian lagi sih. Jadi beberapa tahun ke depan akan konsisten menggunakan motor ini, dimodif dan dibawa untuk touring gitu. Karena memang untuk kenyamanan juga, dan untuk boncengers juga kalau misalnya ada nanti boncengers. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan thank you guys sudah mendengarkan sampai akhir. Ya, semoga ada lagi video next ketika mungkin ya agenda touring kita pakai motor ini. Oke, thank you.